Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hajijah, mahasiswi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya Rudi Tandi Ayu akan menjelaskan beberapa kebijakan ekspor dan impor, kemudian beberapa kebijakan tarif dan non-tarif. Mari kita melangkah ke pembahasan yang pertama. Pertama, yang paling harus kita ketahui adalah pengertian kebijakan ekspor. Jadi, sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku juga dapat disebut sebagai kegiatan ekspor. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekspor merupakan kegiatan atau aktivitas yang mengeluarkan produk dan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan mengikuti standar peraturan beserta ketentuan yang berlaku. Kebijakan ekspor dalam perdagangan internasional yang bisa kita ketahui diantaranya yaitu diskriminasi harga dan pemberian premi atau subsidi. Yang kedua, ada kebijakan impor. Jadi, kebijakan impor adalah suatu aktivitas atau kegiatan memasarkan produk barang dari daerah pabean atau membeli suatu produk barang dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar di dalam negeri. Kebijakan impor sendiri dalam perdagangan internasional diantaranya ada pengenaan bea masuk atau tarif dan devaluasi. Kita melangkah ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kebijakan tarif dan non-tarif. Pertama-tama, saya akan memberitahu kepada teman-teman sekalian mengenai apa yang dimaksud dengan tarif. Tarif sendiri merupakan kebijakan perdagangan yang paling umum, adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Tarif merupakan bentuk kebijakan perdagangan yang paling tua dan secara tradisional telah digunakan sebagai sumber penerimaan pemerintah sejak lama. Namun, maksud utama pengenaan tarif biasanya tidak semata-mata memperoleh pendapatan atau pengisi kas pemerintah, melainkan juga sebagai suatu alat untuk melindungi sektor-sektor tertentu di dalam negeri dari tekanan persaingan produk impor. Nah, kebijakan tarif sendiri ada dua, yaitu kebijakan tarif dan kebijakan non-tarif. Adapun pembagian kebijakan pada perdagangan ini yaitu yang pertama, kebijakan tarif adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produk dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri dengan cara menarik atau mengenakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Yang kedua, ada kebijakan non-tarif. Kebijakan hambatan non-tarif sendiri adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Itulah beberapa penjelasan dari saya, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rudi Tandi Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Tandi Ayu. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Nur Hajijah tadi mengenai isu penting dalam perdagangan internasional. Jadi, dewasa ini terdapat 3 wilayah sektor usaha di Indonesia yang masih mengandung potensi menghasilkan produk yang memiliki keunggulan secara komparatif untuk diperdagangkan secara internasional. 3 wilayah tersebut meliputi sektor usaha pertambangan, pertanian, dan kelautan yang menghasilkan produk-produk seperti minyak dan gas, mineral dan non-mineral, hortikultura dan perkebunan, serta perikanan dan hasil laut lainnya. Produk-produk tersebut mulai mendapat perhatian serius secara domestik sehubungan dengan kebijakan pemerintah antara lain seperti percepatan peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Kebijakan tersebut merupakan amanat undang-undang yang akan berdampak multiplikasi terhadap investasi di bidang industri pengolahan dan pemurnian, penciptaan lapangan pekerjaan, dan margin keuntungan yang jauh lebih besar, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan bagi peningkatan produk domestik bruto atau PDB dan sektor penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak. Apabila selama ini produk yang dihasilkan dan diekspor hanyalah bahan galian, maka kebijakan kini ditujukan untuk menghasilkan dan mengekspor produk dari hasil pengolahan dan pemurnian yang memberi nilai tambah produk tambang. Misalnya, tidak menjadikan bahan galian atau konsentrat mineral menjadi komoditas unggulan ekspor. Tetapi, hendaknya produk yang telah melalui proses pengolahan dan pemurnian. Produk hasil perkebunan misalnya tidak menjadikan minyak sawit sebagai komoditas andalan ekspor,
tetapi hendaknya produk turunannya seperti oleokemikal dan turunan selanjutnya sebagai komoditas andalan ekspor. Produk kelautan misalnya tidak hanya mengekspor ikan mentah, tetapi hendaknya sudah merupakan produk hasil olahan. Kebijakan yang ditujukan untuk memberi nilai tambah di dalam negeri pada produk komoditas unggulan tersebut telah menimbulkan isu atau masalah terkait dengan kesepakatan dalam perdagangan internasional, yaitu kesepakatan mengenai perdagangan tanpa hambatan dan non-diskriminasi. Itulah pemaparan materi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.